Kenapa saya bilang kerjaan? Karena pada waktu itu sebelumnya saya sudah pernah merintis produk Intra. Kebetulan belum menemukan titik temu atau ritme yang tepat. Nah, di sini ini waktu itu saya habis modal. Akhirnya saya punya uang 300.000. Dari 300.000 itu saya pengen iseng-iseng. Istri saya waktu itu pengen suruh buatin vas modal pagar dari kayu. Saya membuat vas pagar dari modal kayu itu modal 300.000 belanjakan, mulai dari mesin gerinda sama kayu pinus waktu itu dengan ukuran 3 cm kali 9 karena vas pagar. Jadi saya buat itu, terus akhirnya saya posting iseng-iseng di IG. Nah, ternyata banyak peminatnya. Akhirnya dari peminat itu akhirnya kita yang semula saya sebenarnya iseng-iseng hanya membuat untuk istri saya, akhirnya beralih menjadi produk yang bisa dijual di pasar. Jadi dari situ akhirnya banyak permintaan dari customer maupun permintaan juga dengan produk-produk baru. Grafi Allah Muhammad waktu itu saya juga berusaha buat semuanya, walaupun sebenarnya bukan basic saya untuk membuat kayak gitu. Itu awal mulanya, sehingga semakin hari permintaan customer itu terus meningkat. Ini juga permintaan produk-produk baru, dan itu membuat kita tertantang untuk menghasilkan produk baru juga yang akhirnya sudah sekarang. Prima Craft. Alasan mengambil nama Prima Craft, kebetulan istri saya itu namanya Prima. Ebi itu berkaitan dengan nuansa warna, warna-warna pastel, warna-warna soft, warna-warna cewek. Mulai dari kayak pinknya pink soft, birunya pink soft, itu warna-warna sebi. Kiblat sebi itu ada di Eropa, jadi warna-warna pelan, warna seperti itu kiblat kita dari Eropa dan Turki. Kalau untuk craft ya karena kerajinan gitu ya. Jadi 3 unsur kata itu sebenarnya nama istri saya, karena yang pengen dulu istri saya maka saya kasih Prima. Warnanya warna soft waktu itu yang lagi populer, maka kita kasih nama Sebi, dan craft juga nama. Produk-produk kalau sekarang kita sudah ada sekitar 1.500 katalog produk kalau sekarang. Cuman awalnya yaitu produknya saya cuman ada sekitar 3 waktu itu sebagai produk pionir pada waktu awal saya mendirikan itu. Yang pertama vas pagar itu, selanjutnya ada permintaan lagi tentang kaligrafi Allah Muhammad Stan, itu kita buat. Itu jenis ambalan atau rak dinding. Jadi, itu 3 produk itu merupakan produk awal mula dirinya dari Prima Craft. Kalau sekarang kita explore produknya sampai 1.500 dengan berbagai tema, mulai dari tema ruangan tamu, tema ruangan anak, tema ruang keluarga, tema ruang dapur, dan tema-tema yang lain sampai di 1.500 wisata lokal. Gitu. Tantangan terbesar pada waktu itu ya saya bagaimana membuat sebuah produk yang sebenarnya saya belum bisa untuk membuat itu waktu itu, tapi saya lakukan sendiri. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa bisnis itu memang tidak bisa langsung kita alihkan ke orang. Kalau kita nggak bisa langsung suruh orang buat kayak gitu, nah. Kita harus benar-benar menguasai dari hulu ke hilir kalau kita bisnis. Jadi produknya kita harus menguasai, cara pembuatannya kayak gimana, packagingnya bagaimana agar aman karena kita produknya produk kerajinan, penjualannya sistemnya seperti apa agar kita juga selalu bisa bertahan di sebuah bisnis, maupun dari bidang operasional. Saya juga lebih menguasai ke bidang manajemen sebenarnya dibanding saya di pembuatan produk. Tapi semuanya harus benar-benar bisa saya eksekusi semuanya. Ketika bisnis itu semakin besar, kita tidak pernah menghadapi sebuah tantangan di mana ketika vendor itu tidak bisa jalan, sehingga kita tetap bisa menjalankan bisnis itu tanpa melalui vendor atau tanpa melalui orang lain dalam pembuatannya.
ataupun dari sisi operasional kayak gitu. Untuk kita reseller, kita sekitar 150 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk reseller, kebetulan kita belum membuka cabang, usaha kita hanya di Blitar saja, tapi produk-produk kita sudah juga di stok ataupun dibeli oleh reseller-reseller kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kalau bahan baku kita ada yang dari Blitar, ada juga yang dari Surabaya. Karena ada beberapa produk atau bahan baku kita yang tidak tersedia di kota Blitar. Jadi bahan-bahan kita dari Blitar, khususnya kayak bahan-bahan kayu itu kita ambil dari Blitar semuanya, dan kita kayu dari Pinus semuanya sama dari Belanda. Untuk di luar itu seperti yang lain-lain, mulai dari NCR dan lain sebagainya, itu kita belanjanya langsung dari luar kota. Jadi kita mendatangkan dari luar kota. Pengerjaannya kita masih kolaborasi di antara teknologi dengan manual, karena kerajinan itu sifatnya unik ya. Jadi kita nggak semuanya bisa kita lempar pakai alat-alat teknologi yang mutakhir sekarang, karena seringkali permintaan customer kita, selain kita sudah punya 1.500 katalog lebih produk, banyak juga customer yang selalu minta untuk produk custom dari kita. Jadi semakin perkembangan usaha ini semakin dikenal, otomatis permintaan dari produk-produk custom dari customer itu juga semakin tinggi. Nah, itu juga merupakan kelebihan kita. Di sisi lain mungkin dari kompetitor itu mereka menyiapkan produk yang ready, yang sudah siap dijual dengan produksi massal, sementara kita berjalan di dua lini. Dari sisi produk secara massal kita juga punya, di sisi produk custom kita juga buat. Sehingga kita tetap melayani produk-produk custom dari semua customer yang ada, yang berkaitan juga dengan tema dekorasi ini. Tentu ada. Tantangan kita di era pandemi ini sebenarnya justru seller atau penjual itu semakin meningkat, lebih dari 100% peningkatan dibanding tahun 2019 waktu itu. Jadi kalau sampai membaca statistik, mungkin di tahun 2019 sebenarnya rakyat Indonesia masih sekitar 40% untuk mulai dari belanjanya sampai penjualannya mereka menggunakan online. Tapi ketika pandemi, banyak hal yang terjadi di sana. Ada orang yang PHK, kena PHK, ada yang orang yang belum tikar usahanya karena dia tidak bisa jual secara online, sehingga waktu itu mereka memacu diri mereka juga untuk belajar jualan secara digital marketing. Dari sini tantangan kita jauh lebih besar loh. Tapi di era pandemi alhamdulillah untuk Prima kita terus mengalami peningkatan secara omset maupun operasional di internal kita. Jadi di tahun 2020 kita ada kenaikan sekitar 30% dibanding di tahun 2019. Tetapi sebenarnya di tahun 2020 itu kita memproyeksikan ada peningkatan secara bisnis scale up-nya sekitar 200%, tapi nyatanya hanya 30%. Karena waktu itu kita merencanakan kerja di tahun 2019, kita melihat proyeksi karena di tahun 2018 ke 2019 itu kita ada peningkatan omset 300%. Nah, di tahun 2020 kita pengen mengulangi hal yang sama dengan strategi baru, tetapi yang di luar ekspektasi bahwa pada waktu itu pandemi masuk di Indonesia sekitar bulan Februari akhir atau Maret, itu baru penerapan WFH waktu itu, work from home. Dari situ sehingga proyeksi kita yang rencana 300% itu terpaksa harus bisa tereksekusi hanya 30% kenaikan dibanding tahun. Gini, untuk merintis sebuah usaha saya juga menekankan ke semuanya,
khususnya generasi milenial ya. Jadi nggak usah takut untuk melangkah, nggak usah terlalu banyak konsep yang perlu dibuat. Yang penting kalau punya ide, eksekusi saja, sikat habis. Jadi kalau ketika sampean punya ide apa, gagasan apa yang berkaitan dengan bisnis, jalani aja. Sambil berjalan di saat itu pula sampean juga akan menemui titik di mana titik itu sampean harus melakukan apa, harus evaluasi di mana dan seterusnya, sehingga bisnis itu akan terus berjalan. Karena ketika sampai terlalu banyak ketakutan, sampai terlalu banyak, kita juga sebagai generasi milenial terlalu banyak pemikiran yang sebelumnya itu semua belum tentu terjadi, itu akan menghambat kita untuk maju di dalam dunia usaha. Jadi ternyata waktu itu saya juga berpikirnya salah. Kalau berpikir saya waktu itu, kalau kita pengen mendirikan sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis, kita tentu membutuhkan banyak modal yang besar. Ternyata enggak, bahkan modal 0 rupiah pun sebenarnya bisa. Saya punya modal 300.000 waktu itu karena memang saya pengen membuat sendiri. Tapi peluang sekarang enggak seperti itu. Banyak produsen-produsen yang belum bisa menjual produknya secara digital, sehingga itu merupakan sebuah peluang bagi para generasi milenial untuk menjadi pemasar baru, bahasanya sales baru, cuma sales di dunia digital. Itu akan jauh lebih bisa dan tidak akan pernah mengganggu aktivitas kita, mau kuliah, mau aktivitas yang lain tidak akan pernah mengganggu, karena digital itu sangat memungkinkan untuk kita melakukan di berbagai tempat dalam kondisi apapun dengan kesibukan apapun. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang saya terapkan di khususnya di Sintemas maupun di sosiopreneur yang baru saya bangun, kita setiap pagi itu membuat sebuah rutinitas atau habit, di mana habit itu untuk membangun keyakinan kita, kepedean kita, dan membangun yang namanya invisible hand, tangan-tangan gaib atau tangan Tuhan. Apa yang dimaksud invisible hand? Jangan pernah lupa tentang sholat waktu dan sholat duha. Itu kita terapkan di sini. Jadi setiap pagi sebelum kita kerja, semuanya tim Preman Sejahtera ini semuanya kita melakukan sholat duha berjamaah, berdoa bersama, dan membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitas. Sehingga di situ selain bekerja kita juga menemukan rasa tenang, rasa nyaman, dan juga fokus pada pekerjaan yang kita lakukan. Yang terakhir, menjadi generasi milenial, tantangan kita adalah menjadi seseorang yang kreatif di berbagai bidang. Kalau sampean biasanya hanya bisa membuat status di WA yang belum tentu punya manfaat. Di generasi milenial ini ketika kita berjualan, kita ditantang membuat sebuah konten. Itu merupakan strategi poin di dalam sebuah penjualan digital marketing. Membuat konten yang sekiranya bermanfaat, yang bisa kita bagi untuk calon customer kita. Karena kita soft sellingnya sebenarnya di konten. Nah kebetulan yang buat konten-konten ini mulai dari konten apa aja, mulai sampai dengan TikTok ini kan yang bisa kan generasi milenial ya. Kalau orang tua kayaknya kurang bisa. Nah ini kelebihan-kelebihan ini yang perlu benar-benar dilakukan dan dieksekusi oleh generasi milenial. Jadi mudah sekali untuk sekarang kita mau membuka usaha. Di usaha kita secara lahiriah atau syariat, kita benar-benar usaha dalam bentuk kita benar-benar bekerja untuk membangun sebuah bisnis. Usaha yang kedua yang perlu kita siapkan juga mental secara dunia, sholat ya, sholat istiqomah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dua hal itu tidak bisa kita pisahkan untuk membangun sebuah bisnis yang sustainable,
yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Mungkin itu nggak boleh takut itu. nggak boleh takut. Jadi intinya harus berani melangkah ya. Gini, kalau masih muda nggak usah takut melangkah, nggak usah takut salah, karena hal yang paling bodoh yang kita lakukan selama hidup kita adalah kita tidak melakukan apa-apa, sehingga kita justru tidak akan pernah tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mumpung masih muda, ambillah langkah yang benar-benar jauh ke depan dan jangan pernah takut untuk kalau saya tidak melangkah kayak gini salah, ya evaluasi. Setelah itu kita rubah lagi polanya. Jadi nggak ada kecuali kalau kita usianya sudah usia 50 ke atas, dimana usia kita memang usia nyaman, usia yang butuh kita aman. Tapi kalau masih muda, salah pun nggak ada masalah untuk membuat kita tidak akan melakukan kesalahan di periode berikutnya. Jadi saya juga sudah membuktikan bahwa tanpa modal atau modal 0 rupiah pun sebenarnya kita itu bisa menjadi seorang wira swasta atau wirausaha. Kuncinya adalah tekun, ulet, sabar, ikhlas, gitu ya. Jadi kuncinya itu aja, tekun tiap hari. Bagaimana kelemahan dari generasi milenial menurut saya adalah memang dari sisi mentalnya terkadang masih perlu dipoles. Ketika membangun sesuatu, melangkahkan sesuatu kakinya ke sebuah bisnis, ketika gagal dan lain sebagainya, kemudian langsung menyimpulkan bahwa kayaknya saya nggak bakat nih di wirausaha, kayaknya saya nggak bakat nih di bisnis, kayaknya bakat saya jadi tani dan lain sebagainya di pekerjaan. Padahal belum tentu. Bisa saja karena pola kita yang salah, bisa saja karena mindset kita yang kurang benar, bisa saja karena jam terbang kita yang belum punya, sehingga kita terkadang juga sering membuat sebuah keputusan yang sangat dini, yang seharusnya keputusan itu belum perlu kita ambil di waktu itu. Dan saran saya untuk generasi milenial juga bekerja itu kalau seandainya ingin bekerja di sebuah perusahaan yang dengan perusahaan maju, karena kalau perusahaan berkembang Saman akan tahu bahwa perkembangan usaha itu seperti apa. Saman tahu bagaimana mereka bertahan menghadapi sebuah goncangan kondisi ekonomi ataupun goncangan tantangan yang luar biasa, sehingga Saman jauh lebih punya jam terbang yang jauh lebih tinggi dibanding sama di perusahaan maju antara ada sampan dan tidak ada sampan, nggak ada bedanya. Otomatis Saman tidak akan pernah belajar banyak di perusahaan maju karena secara sistem dia sudah maju, secara pengelolaan SDM dia juga sudah jalan, dia sudah lama bergerak di bidang apa dan sebagainya, sehingga Saman tidak terlalu punya pengalaman atau input khususnya sampean yang ingin melakukan sebuah langkah kewirausahaan ke depan. Iya seperti itu. Bisnis itu ada dua. Yang satu kalau kita bicara produk, yang satu produk itu adalah produk dengan kompetisi yang sangat ketat. Yang kedua produk itu produk yang tidak ada kompetisi karena memang hanya sedikit sekali ketersediaan yang ada di pasar, sehingga Saman kelebihannya punya kontrol harga secara pribadi. Mau sama jual berapapun yang penting customer siap beli dengan harga yang kan dia kan kalau enggak tidak bisa beli. Tapi kelebihannya dia nggak punya tantangan. Tetapi menurut saya bisnis itu apapun bisnisnya kita harus siap dengan tantangan. Dan strategi tantangan itu bukan hanya tentang harga, bukan hanya tentang murah-murahan produk, tapi tantangan kita juga, challenge kita adalah berusaha memberikan produk yang memang mereka butuhkan. Dan seandainya mereka mungkin melihat produk belum butuh, bagaimana kita menggiring opini sehingga mereka akhirnya membutuhkan dari produk yang kita. Tantangan itu membuat kita sebenarnya jauh lebih maju, jauh lebih kreatif untuk mendatangkan ide-ide baru. Seperti halnya saya, tantangan itu akan selalu hadir, apalagi untuk
produk-produk yang saya buat sekarang sudah banyak sekali yang buat dibanding sekitar di 4 tahun yang lalu. Di 4 tahun yang lalu se-Indonesia yang berjalan hanya 4 orang se-Indonesia, dan kalau sekarang sudah ratusan orang ya, mengikuti bisnis yang saya buat, yang saya kembangkan sekarang. Nah, untuk manajemen harga dan seterusnya yaitu atributnya pertama kualitas, yang kedua adalah ketika persaingan itu begitu ketat, kita berusaha membangun mindset brand, bukan lagi harga. Pembentukan harga itu karena salah satunya juga brand. Zaman menemukan sepatu tembakan, sepatu mitasi dengan nama yang sama Krokodil dengan harga yang di pasar hanya 150.000. Tapi kenapa Krokodil yang ada di mall tetap laku dengan harga 1.500.000 dengan produk yang sama, dengan bahan yang sama, hanya saja yang satu palsu, yang satu ori. Nah, hal seperti itu inspirasi kita untuk memberikan harga. Jadi kita nggak harus jual murah, tapi kita jual brand dan kualitas. Iya betul. Jadi kebetulan untuk produk kita sudah khususnya di Asia Tenggara ya. Mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja. Itu kita sudah masuk ke sana. Juga melalui marketplace juga. Jadi kita untuk ekspor impor secara skala besar kita masih mengusahakan, karena kemarin juga ada tawaran dari beberapa pihak untuk memasukkan produk saya itu masuk ke ekspor secara massal. Tapi yang untuk sekarang ini yang sudah berjalan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk produk kita semuanya diterima dengan baik. Jadi respon dari antusias dari customer yang ada di Asia Tenggara itu untuk produk kita alhamdulillah punya, sehingga tidak jarang yang kita temukan di sana banyak sekali juga customer kita yang ada di Asia Tenggara itu mereka repeat order gitu ya, ulang dari produk yang dia beli, entah itu dia mau beli produk yang sama ataukah dia membeli produk dengan varian yang berbeda.